Haram bagi kita untuk curiga dengan pasangan kita, apalagi sampai memata-matai. Ingat, ketika sudah dimulai dari itu, jangan harap rumah tangga akan kokoh. Istri boleh untuk bekerja, istri boleh punya penghasilan, tapi di atas izin daripada suami. Tapi tetap kewajiban nafkah itu ada pada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, teman kalbi yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang masalah pernikahan serta berkaitan tentang masalah menjalankan hak, baik hak suami ataupun hak istri. Dan secara kupas tuntas kita sudah menerangkan hal itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang masalah pernikahan ini. Insya Allah ya kita akan menjawab satu persatu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini sudah masuk pertanyaan tentang berkaitan dengan pernikahan sekaligus juga perceraian ini. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang pertama itu bagaimana hukum memilih pasangan, Ustaz? Sebagian mengatakan jika anak gadis perlu dipilihkan oleh orang tuanya. Apakah itu berlaku juga, Ustaz, untuk laki-laki? Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita. Kita menikahi seorang perempuan atau sebaliknya seorang perempuan menjatuhkan pilihannya kepada seorang laki-laki menjadi suaminya. Itu sebabnya cuma ada 4. Pertama, dikarenakan dia kaya. Yang kedua, dikarenakan dia ganteng kalau itu laki-laki atau cantik kalau itu perempuan. Yang ketiga, dikarenakan keturunannya dari keturunan yang baik-baik. Yang keempat, dikenakan agamanya atau ketakwaannya. Nah, Rasulullah SAW memfokuskan kita itu kepada masalah din dan agamanya. Ya syukur-syukur kalau 4 ini ada. Ya kan? Ada yang namanya agamanya, ketakwaannya, sekaligus itu perempuan ya tajirah, kaya raya. Kemudian yang ketiga, keturunan yang baik-baik. Kemudian sekaligus juga kita katakan ya cantiknya ada. Begitupun juga seorang perempuan ketika memilih seorang laki-laki, idealnya 4-4-nya didapatkan. Ganteng, ya, handsome, ya, tajir, kaya, kemudian juga keturunan baik-baik dan agamanya Masya Allah, soleh banget. Nah di sini ini idealnya. Tapi tidak semua orang yang sanggup untuk mendapatkan 4-4-nya itu. Makanya fokusnya kita tersebut dengan cara apa? Mencari agamanya. Nah, di dalam Islam itu ada istilahnya nazar. Nazar itu melihat calonnya kita. Sehingga kita ini betul-betul cocok dengan dia. Kita nggak mungkin beli seperti beli kucing dalam karung. Si laki-laki lihat itu perempuan, perempuan juga lihat dia. Kalau ada feeling, bismillah diteruskan kepada tahap yang selanjutnya. Yaitu khitbah, lamaran resmi. Setelah itu lagi nanti baru melakukan akad nikahnya. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal, hendaknya ketika kita memilih pasangan tersebut, betul-betul di hati ini ada rasa, ada feeling. Setelah ada rasa itu, baru kita menyelidiki, ini perempuan gimana? Atau kalau laki-laki, ini laki-laki gimana? Soleh enggak? Keturunannya gimana? Kemudian juga, kalau laki-laki pekerjaannya apa? Nah, itu hal-hal yang patut untuk ditanyakan. Nah, pastinya untuk mendapatkan ya pasangan yang ideal, selain kita juga mencari informasi, biasanya itu dukungan dari orang tua kita. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan memang Masya Allah, rata-rata seorang laki-laki datang kepada orang tuanya, dan biasanya orang tuanya itu yang menyelidikinya. Si calon ini. Setelah penyelidikan yang begitu luar biasa, barulah jatuh pilihan kepada dia. Nah, itu memang bagus dan kudunya memang seperti itu, kalau bisa. Sebenarnya laki-laki juga begitu. Ya, meskipun kita laki-laki ini nggak ada syarat, ya harus dapat izin daripada ayah bunda kita. Cuma ini adab etika saja. Kita menikah dengan seorang perempuan misalnya tanpa sepengetahuan ayah bunda kita, sah pernikahan tersebut. Beda dengan perempuan. Tapi ada adab, ada akhlak.
Kita ketika ingin menikah, kita info kepada orang tua kita. Bahkan kita minta persetujuan dan restunya mereka. Di mana Umi, di mana Abah, kira-kira patut nggak anak dah jika menikah dengan si fulanah itu. Mama setuju nggak? Abah setuju nggak? Ini dalam rangka apa? Adab etika. Nah, memang seyogyanya seperti itu. Nah, tapi untuk keidealannya itu tadi, puncaknya apa? Masalah din dan agama. Kalau kita kadang nih laki-laki, cantiknya doang, ya, tahu-tahu agamanya kita marginalkan, nah itu biasanya berbahaya buat diri kita. Ya, dan kesalahan di antara teman-teman itu kadang menanyakan, gimana Ustaz, solehah enggak? Ya, dia ngaji enggak sudah? Alhamdulillah ngaji. Tapi yang paling penting, antum ada rasa enggak dengan dia itu dulu? Kalau sudah ada feeling dan rasa dengan dia, baru antum selidiki, siapa tuh perempuan? Itu seharusnya begitu. Jadi kalau misalnya antum maaf ya, antum menyelidikinya itu dari segi posisi agamanya dulu, agamanya Masya Allah solehah banget, bahkan hafizah. Ketika antum melihat tuh perempuan, ya Allah, wajahnya ya tidak menarik buat antum. Antum meninggalkan dia. Berarti kenapa? Karena wajah. Tapi kalau kita balik, kita ya ada rasa dulu, kemudian setelah itu ya kita selidiki agamanya, dan subhanallah ternyata kita nggak cocok berkaitan dengan agamanya, meskipun dengan wajahnya kita cocok, kita tinggalkan juga dia. Nah, karena agama kita meninggalkan itu. Nah, itu juga termasuk kepada kondisi seorang wanita yang dilamar oleh laki-laki. Ya, lihat dulu cocok sudah dari segi fisiknya, baru selidiki tentang agamanya. Kalau misalnya cocok juga, ya bismillah menikah. Kalau nggak cocok, ditolak itu laki-laki, dikarenakan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kesimpulannya kita katakan ya, perlu memang kita minta pendapat dari orang tua kita. Baik kita anak laki, apalagi itu anak perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan keharmonisan rumah tangga? Ya, sebagian pasangan sangat sering memata-matai pasangannya. Bagaimana tuh Ustaz hukumnya? Subhanallah. Jamaah, teman qalbi yang selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala dan selalu dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Haram bagi kita untuk curiga dengan pasangan kita. Kenapa curiga dengan pasangan kita? Seharusnya kita menempatkan hati kita ini kepada pasangan kita. Nah, mungkin ini ada kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, sehingga membuat istri tersebut curigaan dengan istrinya tersebut. Ada sebab. Tapi kalau suaminya soleh, baik-baik saja, haram kita tersebut untuk memata-matai dia. Serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita memata-matai pasangan kita. Subhanallah, kita kebetulan punya mata cuma 2. Telinga juga 2. Subhanallah, tangan juga 2. Ya, kaki juga 2. Suami kita keluar dari rumahnya, apa yang kita baca, kita tawakalkan kepada Allah, minta kepada Allah agar suami kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita sebagai seorang suami, haram untuk memata-matai ya istri kita. Ya, kita husnudzon kepada seorang muslim, itu hukumnya wajib. Berbaik sangka kepada seorang muslim, itu hukumnya wajib. Apalagi kepada pasangan kita, apalagi kepada istri kita. Jangan sekali-sekali di dalam rumah tangga kita tersebut ada curiga, apalagi sampai memata-matai. Ingat, ketika sudah dimulai dari itu, jangan harap rumah tangga akan kokoh, akan kekal abadi, akan berkesinambungan. Dari kecurigaan itu yang menimbulkan nanti ya rontoknya rumah tangga kita tersebut dan tidak sempurnanya kita membangun rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika istri meminta cerai karena suami KDRT dan kekerasan secara lisan, Ustaz? Subhanallah. Perlu antum pahami, di negeri yang kita cintai ini, Indonesia, kalau kita datang ke pengadilan agama itu, terjadinya kasus perceraian. Sebab yang paling utama itu adalah masalah ekonomi. Makanya, wahai para suami, rajin-rajinlah meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar kita tersebut dianugerahkan rizki yang cukup untuk memberikan nafkah kepada istri kita. Kemudian sebab yang kedua yang ditanyakan, yaitu KDRT.
KDRT itu bisa berwujud ya fisik, bisa juga berwujud verbal. Nah, seharusnya kita sebagai seorang suami menjaga hati kita, juga menjaga lisan kita dan menjaga fisik kita. Jangan sampai ucapan-ucapan kita atau perbuatan-perbuatan kita tersebut menyakitkan buat istri kita. Dan subhanallah, ketika seorang suami itu mengucapkan hal-hal yang tidak bagus, apalagi menyakitkan untuk istrinya, meskipun terjadi perdamaian, islah, ya, tapi pada ujungnya dia akan mengingat lagi nanti ketika ada kejadian yang sama. Nah, seharusnya sikap seorang suami itu menahan diri. Jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang gak bagus buat istrinya, dan juga ya apalagi menggunakan fisik. Ya, kalau sekiranya seorang suami tidak mau lagi untuk bertaubat, ya, berbuat baik kepada istrinya, setiap harinya terjadi yang namanya KDRT tersebut, baik secara verbal, lisan, ataupun secara fisik, maka salah satu alasan yang diizinkan oleh Islam ini, ya, boleh dia untuk menuntut atau meminta cerai, yang diistilahkan dengan istilah khulu, membatalkan pernikahan. Ya, cuma tadi di mukaddimah saya mengatakan, tolong kita berusaha untuk memperbaiki rumah tangga terlebih dahulu ini. Kita tanyakan kepada suaminya, ya, antum siap untuk merubah sikap antum yang selalu kasar kepada istri antum? Kalau antum sudah siap, teruskan rumah tangga ini, jangan menuntut cerai. Tapi kalau tidak ada perubahan dari sikap tuh laki-laki, maka di situ diizinkan untuk seorang istri, ya kan, menuntut cerai dari suaminya, karena itu alasan yang syar'i, termasuk alasan yang dibolehkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hukum istri yang penghasilannya lebih besar dari suami, apakah boleh menafkahi rumah tangganya? Yang pertama yang harus kita pahami adalah beban untuk memberikan nafkah itu kepada istri dan anak. Dan itu yang punya beban siapa? Suami, bukan istri. Istri boleh untuk bekerja, istri boleh punya penghasilan, tapi di atas izin daripada suami. Ya. Dan ketika dia menjalankan bisnisnya atau pekerjaannya, tidak ada fitnah di situ. Dan takdirnya ternyata ketika diizinkan oleh suami, dalam perjalanan dia membangun rumah tangga tersebut, ternyata penghasilan istri itu lebih banyak ketimbang suaminya. Apakah dibolehkan seorang istri memberikan nafkah, ya, kepada anak-anaknya misalnya, atau untuk memberikan nafkah untuk melestarikan atau untuk menguatkan rumah tangganya? Tentu boleh. Tapi hukumnya kita katakan, ya, tidak sewajib seorang, ya, suami atau seorang ayah. Seorang istri memberikan nafkah untuk menguatkan rumah tangganya tersebut, entah memberikan kepada anaknya atau memberikan bantuan juga kepada suaminya, itu bukan kewajiban. Yang perlu kita tanamkan kewajiban itu adalah kepada kita sebagai laki-laki. Kitalah yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, bukan istri kita. Adapun istri kita memberikan bantuan kepada kita, atau memberikan bantuan kepada anak-anak kita, atau memberikan, ya, bantuan untuk mengokohkan rumah tangga ini dengan penghasilannya, itu sebatas mubah saja, yang dia tersebut mendapatkan pahala dari itu. Tapi tetap kewajiban nafkah itu ada pada suami. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai suami-suami yang bertanggung jawab, ya. Teman-teman Qalbi ini semoga menjadi apa? Suami yang selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ya, untuk menjalankan apa yang Allah Jalla wa'ala amanahkan kepada kita sebagai seorang suami. Kitalah yang memberikan nafkah kepada istri, kitalah yang memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat, ya. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, hingga kita sanggup selalu untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.